Arsyad Rashid dikudeta sebagai Ketua Kadin melalui Munaslup mendadak yang digelar 14 September 2024. Kepengurusannya dibekukan dan diganti kepengurusan di bawah kepemimpinan Anindya Bakri. Arsyad dianggap berseberangan dengan pemerintah karena menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 kemarin. Tentu saja semua langsung menuding Mulyono ada di balik semua ini. Untuk semua dagelan politik yang mengabaikan konstitusi, semua dari kita pasti berpikir cuma satu, Mulyono ada di belakang semua itu. Apakah ini artinya Pak Mul, si Mul itu masih kuat? Tuduhan Mulyono dalam semua kudeta-kudeta gila itu bukan tanpa alasan. Sepanjang Mulyono menjabat Presiden Konoha, banyak kejadian gak wajar berkait bergantian pemimpin suatu ormas atau bahkan partai. Dimulai dari Muldoko yang mendadak mau mendongkel ketum resmi Partai Demokrat. Sesama pemilik nama bersuku kata pertama Muldoko jelas-jelas antek Mulyono. Sebagai kepala KSP sampai hari ini sedikit pun tidak pernah diganti. Berikutnya daftar semakin panjang. Yang terbaru tentu saja Golkar. Erlangga dengan entengnya diganti dan penggantinya cuma sekelas Bahlil. Bener-bener Mulyono mainnya terlalu kasar, nggak elegan. Golkar penuh tokoh brilian, masa depannya cuma sekelas menteri yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa. Yang karirnya moncer cuma karena rajin dan hebat dalam menjilat. Daftar tunggu berikutnya adalah PKB. Cak Imin siap-siap bakal digoyang Mulyono. Kita sebagai penonton kayaknya bakal asik melihat perlawanan Cak Imin ini. Cak Imin kan gimana ya? Kancil, lihai, licin. Sepadan lah buat menghadapi langkah-langkah licik Mulyono. Sayangnya, Arsyad Rashid ini bukan tipe licin bagai belut kayak Cak Imin. Arsyad ini santun, pinter, ganteng, dan berorientasi ke masyarakat. Bukan pengabdi oligarki. Di masa kepemimpinannya, Kadin sukses menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok serikat pekerja. Kerjasama ini menghasilkan MOU yang intinya kesejahteraan bagi buruh dan pekerja akan selalu menjadi pertimbangan utama bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Itulah mengapa kelompok-kelompok serikat pekerja tetap mendukung Arsyad sebagai Ketua Kadin dan tidak memilih Anin. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSPSI bahkan mulai khawatir dengan masa depan para pekerja pasca Arsyad Rashid digoyang. Khawatir akan UMR yang tidak berpihak pada buruh dan pekerja. Selama ini, Arsyad Rashid dikenal selalu memperjuangkan kenaikan UMR sebagai dampak inflasi yang tinggi di Indonesia. Konflik Kadin ini diperkirakan akan menghambat penentuan UMR tahun 2025 yang rencananya akan diumumkan bulan November ini. Dewan Pengupahan yang berwenang memutuskan UMR akan bingung untuk mengambil wakil Kadin dari kubu mana untuk ikut rembuk UMR. Ditambah, Anin Bakri sebagai anak kandung Ical atau Abu Rizal Bakri dianggap sebagai proksi pengusaha yang tidak pro rakyat. Masyarakat masih belum lupa tentang kasus lumpur Lapindo. Kesalahan pengeboran yang berakibat semburan lumpur yang tidak berhenti sampai sekarang ini tidak pernah benar-benar diselesaikan, baik secara hukum maupun kerugian di lapangan. Pasti ada sesuatu yang membuat Ical jadi sekebal ini. Bahkan karir Ical tetap gilang gemilang pasca lumpur Lapindo. Pertanyaan kita tetap sama. Mungkinkah semua ini skenario Mulyono? Apalagi kita tahu nama Mulyono mulai redup mengikuti kasus-kasus anak-anaknya. Apa yang tidak mungkin bagi Mulyono? Apalagi kalau kita berpegang pada kecenderungan Mulyono untuk memadamkan karir orang yang bakal moncer. Kali ini Arsyad sebagai pengusaha. Arsyad ini memulai dari nol, termasuk dengan merintis bisnis rumah produksi Indika Entertainment. Bisnis beginian ini benar-benar persaingan pasar, bukan jenis bisnis yang didapat melalui rebutan proyek pemerintah. Yang kita semua tahu, pasti ada setoran atau imbal baliknya pada pejabat yang menjadi pemberi pekerjaan. Dari situ, Arsyad kemudian membangun bisnisnya yang lain. Dia cuma anak kolong, bukan anak konglo seperti Anindya Bakri. Tidak heran di medsos banyak timbul meme untuk menertawakan Anin, pengusaha yang tinggal mewarisi kerajaan bisnis bapak, bahkan kakeknya. Kakeknya, Ahmad Bakri, pengusaha sawit pertama di Indonesia. Anin serupa anak-anak Mulyono, dianggap manja dan gak pernah susah.
Salah satu meme yang beredar menohok sekali, ini lagi musim orang tua mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Dengan gambar Anin dan bapaknya plus Mulyono dan anak-anaknya. Setali 3 uang. Anin sendiri pada Pilpres selalu mendukung kubu Prabowo Gibran, sesuatu yang makin mempertegas keyakinan bila Mulyono ada di belakang semua ini. Namun, tidak sedikit yang menganggap Munaslup yang memenangkan Anin ini adalah usaha-usaha proksi Prabowo untuk menguasai Kadin. Alasannya, Ical adalah teman Prabowo sejak dulu. Ical pun bisnisnya menggurita di era Soeharto, mertuanya Pak Prabowo. Apalagi pada Munas Kadin sebelumnya di tahun 2021, Anin adalah kubu yang bersaing dengan Arsyad. Saat itu, Arsyad didukung Mulyono dan Anin didukung Ruslan Ruslani, orang kepercayaan sekaligus mewakili kepentingan Prabowo di Kadin. Ketua Kadin sebelumnya yang kemudian menjadi ketua tim kemenangan Prabowo Gibran. Demikian analisis kelompok yang menganggap Anin adalah proksi Prabowo di Kadin. Dan ujung-ujungnya, Mulyono dan Prabowo masih akur, setia sampai mati. Mari kita sanggah analisis ini. Pertama, tahun 2021 itu, Mulyono belum terlihat tanda-tanda bakal kesurupan jadi Raja Jawa palsu, sok kuasa dan memainkan konstitusi. Bila ia mendukung Arsyad, saat itu wajar saja. Wajar juga kalau Arsyad menerima dukungan Mulyono saat itu dengan senang hati, karena memang Mulyono belum cacat di mata masyarakat. Suci tak bernoda. Yang kedua, di tahun 2021 itu, Prabowo sudah menjadi menteri di kabinet Mulyono, loyal dan setia pada presiden. Kecil sekali kemungkinannya akan memasang orang di Kadin sebagai wakilnya untuk berseteru dengan Mulyono. Ruslan Ruslani sendiri yang dikatakan mendukung Anin saat itu adalah ketua Kadin yang juga ditunjuk Mulyono sebagai ketua Satgas Pembentukan Omnibus Law. Tim yang membentuk Undang-Undang Cipta Kerja, artinya lagi, ya tangan kanan Mulyono juga. Sampai di sini terlihat bila kemungkinan Prabowo bermain di Munas Kadin 2021 itu agak tidak masuk akal. Kalau di tahun 2024 ini, mungkinkah Prabowo ikut dalam konspirasi mendongkal Arsyad? Rasanya juga kecil kemungkinan. Kita tahu obsesi Prabowo dari dulu adalah menjadi presiden. Hari-hari belakangan ini melihat langkah-langkah Mulyono yang kelewatan, Prabowo hanya mencemaskan satu hal, kemungkinan bisa gagal dilantik, mengikuti aksi-aksi kemarahan masyarakat yang makin luas terhadap Mulyono. Bahkan kini acara-acara podcast atau debat di TV mulai sulit mencari orang yang mau membela Mulyono. Semuanya tiarap. Semua tahu Mulyono tinggal tunggu waktu bakal jatuh, bukan cuma lengser. Prabowo pasti hati-hati sekali melakukan tindakan yang bakal membuat masyarakat marah. Bisa berujung ketidakpercayaan pada dirinya. Apes-apes gagal dilantik. Tidak heran bila balik DPR ingin menggagalkan putusan MK tentang pilkada, Prabowo tidak terlihat berpihak pada balik DPR. Meskipun Sumi Dasko dan Habibur Rahman, orang-orangnya terlihat memaksakan agar putusan MK itu digagalkan. Fakta yang terkuak di lapangan, sidang DPR untuk menggolkan RUU Pilkada gagal memenuhi quorum. Banyak anggota DPR tidak datang. Dan fraksi Gerindra, partai pimpinan Prabowo, hanya 20% yang datang. Dari situ jelas langkah Prabowo. Para pengikutnya pura-pura menyetujui ide Jokowi, tetapi di balik itu semua tipu muslihat Mulyono akan digagalkan oleh Prabowo. Ini mungkin juga termasuk pidato manis Prabowo memuji dan membela Mulyono. Faktanya di lapangan belum tentu. Faktanya Prabowo tidak pernah terlihat bersama Gibran yang bakal jadi wakilnya tanggal 20 Oktober nanti. Apalagi kalau Fufufafa beneran celoteh Gibran, pastilah Prabowo sakit hati sekali. Dan tinggal tunggu pembalasannya nanti. Belakangan, bukti-bukti forensik makin hari makin memperjelas bahwa Gibran ada di balik Fufufafa. Dalam kasus Arsyad yang disirikan dari Kadin, Menkumham yang adalah asal Gerindra dan orangnya Prabowo mengatakan hasil Munaslup yang memenangkan Anin sudah diterima. Selanjutnya kita tunggu gerakan berikutnya. Kalau Prabowo pinter, dan kita yakin beliau jenderal dan pasti pinter, nggak akan gampang mengiyakan kepentingan Mulyono melalui Kadin yang diketuai oleh Arsyad. Taruhannya terlalu besar, termasuk bisa gagal dilantik. Serem kan Pak Prabowo? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.